Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini di Ramadan yang ke-19, insya Allah kita bisa berkumpul dengan ibu-ibu semua, ibu-ibu sholihah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sajukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ketua ya, ada ibu ketua di sini. Oh ya Allah, Ibu Ketua dan seluruh jamaah MTRJ yang saya muliakan. Saya mohon maaf Bu Ketua. Jadi karena sebelumnya saya kasih materinya itu jam 9 di Majelis Taklim Palo, di otak saya jam 9. Saya kan jam 6 pagi selama 20 Ramadan itu kita buat daurah tahfiz di rumah. Jadi anak-anak jam 6 subuh udah mulai hafalan sampai jam 1 siang. Besok kami wisuda. Jadi tadi pagi saya harus masuk ngajar anak-anak dulu, saya pastikan dulu jumlah hafalannya. Saya bilang sama anak-anak lagi, cepet-cepet nak, bunda jam 9 ceramah. Rupanya pas di telepon jam 7, lari saya coba ya Allah. Untung dekat sama MTRJ ini ya, alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ibu-ibu ya udah menunggu. Nah, jadi judul yang hari ini diamanahkan kepada saya, qadarullah mungkin sesuai dengan peminatan saya selama ini di rumah sakit. Diri boleh ya, biar nampak semua muka ibu-ibunya sampai ke belakang ya. Jadi tadi disampaikan sama MC-nya bahwa 40 menit ya, 60 menit. Ini udah 1 jam kita udah lewat, berarti agak kurang sedikit jatah saya, alhamdulillah ya. Terus ada pertanyaan dari ibu-ibu solihah ke saya, dapat hadiah gitu. Oh, saya bertanya baru dapat hadiah. Dapat hadiahnya dapat 2 dari MTRJ. Saya bawa 2 lagi. Tadi semalam saya belanja kan, dapat dulu belanja ini dapat 2 untuk MTRJ saya kasih jatah. Ya, mudah-mudahan berkenan ya. Ya, baik. Bapak ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, judul kita hari ini sebenarnya judul yang umum dan kita semuanya menghadapinya saat ini. Ketahanan keluarga itu ribet ngomongnya ya, masalah keluarga itu masalah yang paling polemik besar karena bukan saja masalah HIV, namun karena berkaitan dengan kita di rumah sakit dan kasusnya makin lama makin banyak di Luxmawe, Aceh Utara, Banda Aceh itu area yang banyak skorsing jumlah pasiennya, sehingga mungkin dari ketua dan juga para panitia untuk Ramadan ini mengambil judul ini. Untuk HIV di Luxmawe sama Aceh Utara itu kita bergandengan tangan. Karena kenapa? Pasien Luxmawe ada berobat di Cuk Mutia rame. Pasien yang di Aceh Utara beberapa berobat di Kesrem Luxmawe. Nah, tapi untuk segi jumlah, kita yang di Aceh Utara yang berobat ya, kita nggak tahu yang nggak berobat Bu. Yang berobat ke rumah sakit itu jumlahnya sampai 250 lebih hingga saat ini. Dan itu 90% itu laki-laki semua. Bukan perempuan. Yang perempuan itu sangat sedikit jumlahnya. Siapakah dia? Korban dari suami. Jadi yang perempuan yang memang tukang main istilahnya itu sedikit sekali jumlahnya di kita ya, bukan di Medan beda ya. Kalau di Medan atau di daerah lain tuh banyak kasusnya. Saya pernah pertemuan dengan teman-teman se-Sumatera tuh kalau Medan tuh mengeri banget. Tapi kalau misalnya kita lihat sama Aceh Utara itu laki-laki dominan. Laki-laki dominannya itu bukan kena sama yang perempuan. Laki-laki dia seks laki-laki. Namanya LSL kalau bahasa kita. LSL laki-laki, seks laki-laki. Nah, itu perbuatan itu kira-kira dari Nabi Lut zaman sudah ada. Al-Quran juga sudah bilang bagaimana masa Nabi Lut itu liwat ya, laki-laki berhubungan seks sama laki-laki. Hal itu Bu sudah lumrah sekarang. Jangan ibu-ibu berpikir kan ini di luar sana aman. Karena ibu-ibu semua kan sering berkumpulan ibu-ibu solehah. Nggak pernah ketemu sama orang-orang yang di luar sana yang bagaimana perilakunya selama ini. Nah, saya sering ketemu kasus itu laki-laki, seks laki-laki, Bu, umurnya SMP. Di sekolahnya dulu semua Bu, bukan di Aceh Utara. SMP. Ketahuannya kapan? Waktu dia tamat SMP. Kalau kami itu Bu,
karena kita di rumah sakit, kita nggak aktif sifatnya rumah sakit, kita mungkin pasif sifatnya, datang pasien kita obati. Tapi kalau puskesmas kan memang aktif, turun ke lapangan ya kan, melihat ada kasus-kasus screening. Kalau kami di rumah sakit tidak pasif. Kapan kami screening pasien? Kalau dia berobat ke rumah sakit, ke poli rawat jalan atau mau operasi. Paling sering pasien mau operasi ketahuan yang laki-laki ini. Paling sering ada usia muda laki-laki 20 tahun, sakit perut, mencret berulang. Itu konsul ke dokter, kita periksa rata-rata positif HIV. Itu saya tanyakan Ibu, makanya berkaitan dengan judul hari ini. Saya tanyakan, Dek, kamu coba jujur sama saya bilangin. Kamu KTP aja belum ada. Saya bilangin, KTP belum ada, masih 16 tahun datang ke kita. Kamu belum ada KTP, tapi orang tuanya nggak ikut. Dia berobat sendiri ke rumah sakit. Kamu Dek sakit, diagnosanya usus buntu. Dokter mau operasi. Kalau dokter mau operasi wajib periksa namanya viral marker. Itu HIV salah satunya, hepatitis dan lain-lain. Nah, pas diperiksa hasilnya kamu positif, Dek. Kira-kira kamu dapat dari mana penyakit ini? Dan kita nanya, kita komunikasi dengan si anak. Dia nggak jujur, Bu. Nggak usah harap laki-laki itu jujur, nggak akan bilang di mana dapatnya. Nggak ada, dokter nggak ada. Sampai berulang-ulang kita komunikasi, tetap nggak ada jawabannya. Terakhir apa? Kita kunci. Kita kan seorang dokter pandai mengunci pasien ya. Kita bilang, Adik, dari hasil lab yang saya lihat, gambarannya tuh kamu ada main sama laki-laki. Saya tebak-tebak aja padahal. Main sama laki-laki. Enggak ada dokter, itu sampai setengah jam masih berkilah, denial, enggak ada merasa main sama siapa-siapa. Kemudian saya pastikan, kalau kamu enggak bilang kamu main sama siapa sebelum ini dan kamu kena HIV, berarti semua obat itu saya kasih untuk kamu. Bayanginlah di meja poli itu banyak jenis obat. Padahal kotaknya aja yang banyak, obatnya cuma satunya, TLE, TLD, kayak gitu. Tapi kotaknya kan bersusun begitu di poli VCT. Takut dia kan? Semua obat harus saya serahkan tuh adik. Kalau adik nggak sebutkan dari mana sumber HIV dia dapat. Dia bilangin, saya main sama perempuan dokter. Itu SMP, kan? Saya nggak percaya. Saya lihat lagi hasil labnya, saya amati, saya bergaya-gaya lah, saya bilang, kalau dari hasil bintang-bintangnya ini, kamu itu main sama laki-laki deh, bukan sama perempuan aja. Tahu jawabannya Ibu? Saya main dua-dua. Itu SMP, Bu. Yang perawat sampai saya udah lemes dia. Ya Allah dokter Kiban, itulah generasi kita sekarang. Saya tanya sama adik itu, Dek kamu dapat di mana penyakit ini? Kamu udah main sama laki-laki mana selama ini? Saya Bu sekolah di MSen. Bukan Lus Mame ya, Aceh Utara. Saya sekolah di MSen. Tapi saya tinggal di Dayah. Sempurna kali ya? Perfect banget. Kayaknya nggak perfect, Mak. Urinci Gejo tempat yang enggak. Nggak salah Urinci. Dikasih ke Dayah, dia tinggal di Dayah dari siang sampai ke malam. Pagi dia keluar masuk ke sekolah MSen. Pulang MSen dia ke Dayah lagi. Dia hanya pulang ke rumah weekend. Liburan, hari Jumat segitu kan libur, baru dia pulang ke rumah. 3 tahun begitu Bu. Dah, saya tanyakan, dari mana bisa adik berhubungan sama laki-laki di Dayah? Saya dapat hukuman. Saya nggak bisa ngomong bahasa apa lupa saya tak bahasa begitulah. Kan di Dayah wajib ya ngomong sekian bahasa, sekian vocab. Karena saya nggak bisa, saya kasih hukuman. Saya kasih hukuman suruh hafal vocab sekian misalnya. Dia males menghafal. Dia ngadu sama siapa? Sama abang seniornya. Ahi lo hanji lo menghafalnya. Oh, hana popudi. Ngena abang aman. Nah, itulah amannya. Dia mengajak adik ini untuk pertama-tama berdua-dua saja dulu. Enggak agresif, berdua. Dia cerita nih semua nih, anak kecil nih, yang masih tamat SMP nih. Diajak duduk-duduk berdua di bilik saat enggak turun ngaji. Orang pengen ngaji, dia di bilik. Nah, kemudian setelah turun-turun, awal-awal cuman pegang-pegang. Ini kita nggak apa-apa ya ngomong, udah dewasa semua ya. Nah, awalnya pegang-pegang. Kemudian apa? Hisap. Itu laki sama laki. Kemudian bermain di dubur. Sekian lama si anak nggak berani cerita sama siapa-siapa. Dia sebenarnya gundah itu. Hantu cerita lu mbak emak, ya kenang dong tuh. Inilah muncullah ini yang judul hari ini, ketahanan keluarga. Si anak nggak terbuka sama orang tua, nggak ada komunikasi. Nah, sehingga dia bilang nggak berani. Dia tahan-tahan lagi bertahun. Terakhir dia ngadu sama siapa? Sama ibu dapur di Dayah. Ini contoh kasus di antara 100 sekian kasus yang saya jumpain. Di dapur sama ibu dapur dia mengadu, Bu, lo ngabangnya kayak gini. Oh, dia langsung lapor ke pimpinan. Oleh pimpinan dikeluarkan si abang tadi dengan hormat. Nah bayangkanlah jih nakumun pada haika putu bide.
Ustaz, dikeluarkan dengan segala hormat, si ini sekolah sampai tamat. Pas tamat sakit perut, mau operasi, ketahuan lah dia HIV. Berarti si abang itu HIV. Udah keluar, sudah lepas. Itu ratusan yang begitu Bu kejadian. Dia saya waktu pertama kejadian begini kan, kok kayak nggak cocok ya, nggak mungkin lah mati saya. Nggak mungkin ada begini di Aceh. Kok di Medan home lah, Jakarta apalagi. Tapi kok di Aceh kayaknya nggak mungkin. Saya masih nggak percaya. Ketemu kasus berikutnya, orang kantor, udah bekerja nih, seorang pejabat. Saya tanya, dapat dari kapan ini? Kan dia di Jakarta dapat pertamanya. Dapat dari mana penyakit ini? Waktu saya dulu di pesantren, saat saya SMA. Jadi begitu kasusnya begitu-begitu aja. Oh, ini berarti ada masalah baru. Ada polemik baru dalam masalah pendidikan. Kita sebagai keluarga tetap inti daripada anak-anak kita. Nggak bisa kita perlu juga tempat pendidikan sekolah. Karena kenapa? Guru dihirau rame-rame. Kalau kita kan anak sendiri masing-masing, enak kita hiraukan. Contoh, ibu pernah nggak nanya kawan kamu yang mana nak? Ibu tahu nggak kawan anak siapa-siapa aja? Yang ke rumah sering-sering, siapa tahu nggak? Rumahnya di mana? Anak siapa? Kemana aja perginya? Harus tahu kita Bu. Saya pernah kasus tuh anaknya bisu. Anak SMK bisu. Terus diajak sama kawannya malam-malam belajar. Rupanya belajar yang lain. Tamat SMK anaknya HIV. Mamanya marahi saya. Mana dokter ini anak saya bisu. Loh Bu, ini hasil lab. Terakhir karena dia bisu, saya juga nggak bisa bahasa syarat. Saya tanya lah, ada keluar malam, saya tulis, ada pergi-pergi sama abang-abang. Dia bilang lah, ada. Kalau saya keluar malam, saya dikasih uang. Kalau saya main, saya dikasih uang. Cukup untuk jajan, ketawa dia. Dia nggak paham. Itu bisu. Itu bisu pertama kali saya ketemu. Ya Allah, berarti ini makin lama kasusnya begini-begini aja. Komunikasi antara orang tua dengan anak nggak ada terbentuk. Cuma sekedar mak jak udah pulang selesai, pergi kemana, ngapain aja, sama siapa, kemana tujuan kita nggak tahu. Karena nggak terbentuk komunikasi antara orang tua dengan anak. Terbaru Bu, saya dapat kasusnya bisu juga. Saya pikir si bisu itu datang ke rumah sakit, opname. Siapa sampai, dok, ada pasien baru bisu ini. Oh, itu pasien saya yang lama. Saya tenang-tenang aja. Pas saya muka orang, loh, kok bukan si dia ya? Rupanya kasus baru. Dia diajak keluar begitu juga. Kalau di rumah saya nggak bisa makan apa-apa, dia kode lah. Saya makan apa di rumah? Nasi aja. Ada ikan nasi entah apa. Dia mengeluh dengan kehidupannya. Kalau saya keluar sama abang-abang itu saya dapat uang. 1 juta. Lumayan makan. Itu yang bisu itu anak Tengku Imu. Bapaknya menangis depan saya. Saya bilangin bapak udah jangan kucilkan dia. Bapak harus kuat sekarang. Bapak bantu saya. Jangan bapak usir dia. Bapak bantu dia, jangan lagi dia berkawan sama yang jemput-jemput dia selama ini. Bapak pantau dia. Sekarang alhamdulillah dia minggu lalu Selasa ke polikontrol, alhamdulillah sehat, enggak lagi lemes. Dia kan sakit lemas, kemudian kurus, kulit burik-burik, udah berat tuh, udah stadium 4. Itu yang saya temui. Jadi kesimpulan dari beberapa cerita kasus ini, yang laki-laki semua nih Bu ya, laki-laki semua nih, yang perempuan itu yang gatal cuman 2 orang kok saya dapet. Yang gatal, ya semua korban suami. Udah kawin, nggak periksa dulu sebelum kawin. Waktu catin nggak ada periksa screening, begitu udah hamil kan periksa kehamil. Kamu poh-poh lah kok, kepuman kan positif dua-dua. Nah, jadi beberapa kasus ini saya lihat kesimpulan bahwa apa? Dari kita keluarga, muncullah ayat At-Tahrim ayat 6. Apa bunyinya? Siapa tahu? Oh, karena bisa semua nggak dapat hadiah lah. Tapi kasih hadiah tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Itu salah satunya itu. Jadi ayat Al-Quran 1 ayat tapi cukup untuk semua makna. Itu. Kemudian ada ayat lain lagi, An-Nisa ayat 9. Siapa tahu? Oh, kok nggak ada yang bisa dapat hadiah nih pancing. Ayo, An-Nisa ayat 9. Jangan lihat HP. Siapa tahu? An-Nisa ayat 9 berarti sebelah kiri. Sebelah kiri tengah-tengah lah posisinya. Siapa tahu? Siapa yang hafal? Kakak hafal? Coba. Ayat 9 An-Nisa. Saya tadi balik hadiahnya ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Seharusnya takut
Kalau kita meninggalkan, kita generasi yang lemah. Ini generasi yang lemah. Kita namanya sekarang apa? Generasi alpha. Apalagi Bu? Generasi strawberry katanya. Tapi Bu, generasi strawberry itu maksudnya apa? Apa? Bagus di luar, tapi ditekan pencet langsung penyek dia. Kita generasi apa Bu? Generasi durian. Ya kan? Kulitnya keras, tahan banting, kok dibuka manis dan wangi. Betul Bu? Itu. Sekarang generasi strawberry, lemah sekali anak sekarang. Kalau kita cekokkan dia tentang agama, nggak bisa. Karena kenapa? Faktor lingkungan. Ya, kita krisis sekarang. Semuanya mudah sekali anak-anak tahu. Buka HP, PR dari sekolah. Pertanyaannya bagaimana tumbuhan bisa tumbuh. Tapi semua gambar muncul di situ. Coba Ibu buka. Begitu kita scroll, muncul gambar yang aneh-aneh. Saya kan penasaran nih. Punya. Nah, kenapa dia ulang lagi nanti itu? Ulang lagi. Dan nggak dikunci itu HP, semua kita bisa buka. Sebegitu luas sudah dunia ini. Nah, jadi dua ayat tadi, At-Tahrim ayat 6, An-Nisa ayat 9, itu adalah dua ayat bagaimana kita sebagai seorang keluarga, sebuah keluarga bisa menjaga supaya bisa namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Entah gara-gara nama saya mawaddah pun diundang hari ini untuk juga kita keluarga, wallahu a'lam ya. Tapi intinya memang semuanya orang di mana-mana kok undangan tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah mengucapkannya. Di undangan beleak tulisan itu, tapi tercapainya itu sangat susah. Penuh perjuangan. Ibu-ibu semua pasti punya masalah dalam keluarga. Pasti beda-beda tapi tergantung bagaimana ketahanan kita. Allah udah perhitungkan. Nyom nyelumbi ujian ke nyo lagi nyo jihai. Karena Allah bilang kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kasih ujian sedikit, beda-beda ujian. Tapi kalau masalah ketahanan keluarga, semuanya harus mencakup. Bagaimana orang tua ke anak, bagaimana anak ke orang tua. Kita pun jangan selalu menyalahkan anak-anak. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Kita tercapai nggak seperti itu? Pernah nggak kita ngomong sama anak, ya bunaya sayangku sini nak, kadang-kadang pernah kenonong, kenogam, ya kan? Tapi bagaimana Luqman? Luqman itu bukan nabi, tapi bagaimana dia membentuk sebuah keluarga yang begitu hebat, yang begitu kuat keimanannya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Ibu bisa baca Luqman, semua ayatnya itu semua berupa nasihat. Berani dari nggak syirik kepada Allah, hormat pada orang tua, sampai kata-kata apa? Apabila orang tuamu itu memang kita istilahnya jahat sama anak, tetap anak wajib hormat kepada orang tua. Begitulah Luqman menyampaikan kepada anaknya. Kita wajib juga seperti itu. Orang tua kepada anak wajib menyampaikan. Karena kenapa Bu? Kalau baca Google saja, itu Mbah Google kan nggak 100% benar. Anak-anak buka Google, langsung muncul ada istilah orang tua durhaka. Itu dibaca sama anak. Nyan, anak-anak tuh. Seneng dia. Merasa nggak dia aja yang salah. Orang tua juga ada salah. Itu kalau anak nggak dibimbing dengan secara agama. Karena kenapa? Allah udah bilang, kalaupun memang orang tua itu seorang yang kafir pun sama sekali, tetap ada kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Cuma nggak boleh ikut aja agama dia. Itu kan Rasulullah Luqman. Tapi kok anak nggak tahu agama, nggak tahu Al-Quran, pas dibaca itu ada orang tua durhaka pada anak. Nih orang tua nih. Itu tuh kita sama anak. Nanti mak kami hari ini bisa tuntut mak. Itu anak sekarang. Nah, jadi bagaimana kita mendidik anak tetap masalah spiritualnya, agamanya, tetap kembali kepada Al-Quran. Saya besok wisuda anak-anak Al-Quran. Sebelum wisuda, saya panggil anak semua itu, 55 anak. Saya dudukkan semuanya. Saya bilangin, coba kalian tulis di kertas masing-masing. Bagaimana perasaan kalian untuk orang tua kalian? Itu menangis mereka nulisnya. Nah, saya kumpul, saya baca semua. Saya pun sedih katanya. Rupanya di antara mereka ada orang tuanya tuh yang memaksa anaknya hafal Quran. Di otak dia memaksa. Saya pertimbang balik lah, saya luruskan balik. Ada adik, ini orang tua bukan memaksa untuk kejahatan. Menyuruh namanya. Kalau menyuruh lebih lembut pada memaksa. Kepada kebaikan. Sama itu baik, insya Allah baik. Adik-adik nggak ada salahnya untuk mengikutinya. Saya sampaikan. Ada yang kata-kataan apa? Tapi mama jangan marah-marah ya. Kalau adik nggak sampai khatam hafalnya, berarti mama selama ini caranya bagaimana? Dek, hafal Quran. Itu cara kita salah juga. Kita juga harus mengintrospeksi diri kita juga, muhasabah diri kita juga. Kita orang tua betul apa enggak? Karena kenapa? Anak itu cermin orang tua juga. Kok dia begitu, kita sang lagi si jamun. Tanya-tanya jamun dige kurunci, kayak gitu anak untuk kita. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak harus dibangun. Harus dibangun itu dan jangan berharap kita ekspektasinya tuh bagus.
Contoh ya, long kok gak kan pagahabangan anu min itu saja kira-kira lah. Duduk sore sama anak, bawa jalan-jalan, kasih jajan, semua saya penuhi. Tapi kok anak begini sama saya ya? Ada nggak gitu ibu? Lebih parah ibu apa lebih parah Nabi Yakub? Nah, ibu berapa anak? Ibu ketua lah, berapa anak ibu ketua? 2 cuma. Nabi Yakub berapa? 12. Ya, yang soleh berapa? Yang soleh 1, yang baik 1. Yang kurang ajar berapa? Hah? Cukup rame yang parah Nabi Yakub. Terus Nabi Yakubnya ngalah nggak? Ngapain Nabi Yakub? Berdoa. Kekuatan kita cuma doa, Bu. Itu senjata mukmin tuh doa. Doa tuh bisa ngalahin semua, apalagi orang tua. Doa seorang ibu, ini Ramadan. Bentar lagi udah mulai masuk akhir Ramadan. Perbanyak doa sama sholawat. Itu kunci utama. Karena kenapa? Kita nggak bisa ekspektasi, Bu. Nabi Yakub yang banyak anak aja, ujung siro saleh, siro gak akai. Lain semuanya parah. Padahal Nabi Yakub dari awal kan udah mendidik anaknya betul-betul. Cuma satu lah kasih saleh. Nabi Nuh, beribu tahun umurnya, anak roh gak saleh. Salah siapa? Salah Nabi Nuh? Enggak. Kita mesti ingat, Allah sudah mentakdirkan begini. Kita mesti siap, kita mesti ikhlas. Dengan ikhlas kita mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk kita untuk bisa mendidik anak. Sama seperti ibu juga, anak-anak melimang, menam. Kamu masih ploh ya mun, ya Allah ya Rabbi. Tapi yang kan 10 orang. Ya satu maunya ini, satu maunya itu. Bingung kita orang tua. Tapi bagaimana Nabi Yakub menghadapi anaknya yang 12 orang itu kita contoh teladani. Apa pesan Nabi Yakub untuk anaknya? Siapa ingat? Ada di Quran. Apa? Siapa ingat di Quran? Nabi Yakub naik sama anaknya. Nabi Yakub anak siapa? Anak Nabi Isa. Isa anak siapa? Ibrahim. Ini boleh dia apa istilahnya tuh nepotisme. Karena memang nabi turunan orang bagus kan. Kita contohin begitu. Berarti kalau kita baik dan kita baik juga nantinya. Harus baik juga, harus salihah dan saleh juga. Nah, Nabi Yakub pesan untuk anaknya apa? Di Quran ada. Apa ayatnya bunyinya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah kalau aku nanti meninggal, sudah selesai. Pernah nggak ibu tanya itu? Sekarang orang dikasih Indomie 1 kotak, udah masuk. Udah murtad, nauzubillah. Dikasih uang lebih sedikit, udah. Sekarang udah banyak PHK. Uang dipotong-potong. Dan orang begitu dikasih yang namanya harta, tahta, langsung tergiur. Karena kenapa? Iman tipis sekali setipis tisu. Ya kan, sekarang itu saya iman setipis tisu. Jadi bagaimana Nabi Yakub menanamkan kepada anaknya bahwa apa yang kamu sembah itu yang penting, Bu. Masalah dia makan nggak makan, Allah udah atur duluan di atas. Otek belum lagi gak gato. Ibu A, anak gelimang ro, yang 5-5-nya kaya agak tro. Alhamdulillah. Yang ini pas-pasan. Udah Allah atur semuanya, nggak usah kita pikir rezeki kita kayak mana. Yang penting anak kita ini sembah siapa waktu kita mati nanti. Kita pastikan itu. Kalau dia misalnya memang tinggal di pesantren, alhamdulillah. Dia tinggal sekolah umum, nggak apa-apa. Kalau dia kuat iman, apapun kejadian lingkungannya, dia akan terbentuk bahwa ini nggak boleh. Pernah nggak ibu bilang-bilang sama saudara yang laki-laki atau anak atau cucu, bagaimana aurat sesama laki-laki? Boleh nggak pegang-pegang paha sama-sama laki? Normalnya kan terpikir mamat paham mentang. Tapi itu secara ilmu psikologi kedokteran nggak normal laki-laki pegang paha laki-laki. Laki-laki itu nggak lebay. Laki itu gagah. Yang lebay kan tanya, saya sakit kan kata ti lagi. Kalau laki-laki sakit begini, cocok nggak? Enggak. Laki-laki itu garang dia. Sakit berat kali pun tetap dia pertahankan dirinya tuh kokoh, nggak lembek. Tapi kalau pasien saya yang HIV tadi itu lemot banget. Kalau lagi sakit, duduknya begini, Bu. Di ruang tunggu, sebelahnya cowok. Cocok nggak kira-kira kayak gitu laki-laki? Tapi itu yang kita jumpai. Jadi ibu mesti nyo sigamnya pakai 2 sigam je sabi-sabi jak 2-2. Mak jaro mat pa. Itu curiga. Boleh curiga. Kita nggak nuduh, curiga boleh. Ya. Saya pernah ketemu seorang bapak yang ngakunya bapak anak itu. Rupanya pemain. Bukan bapaknya. Kahek terangkan mandum ini Pak gini gitu. Dibilang sama Pak tuh, dokter jangan bilang sama mamanya ya. Mamanya belakang dia. Mereka tuh hama. Jangan bilang ya ini anak bungsu. Mamanya nanti kok tahu sakit jantung mamanya.
Itu ngomong bapaknya. Saya nggak tahu itu bukan bapaknya rupanya. Oh iya ya Pak, ya Pak. Berarti sini nih. Abang sama bapak saksi. Ini abang ya, positif HIV. Saya terangkan semua tentang penyakitnya bagaimana, kemudian obatnya apa, minumnya bagaimana, semua saya terangkan. Saya kasih nomor HP lagi. Ini nomor HP saya. Kalau bapak WA saya boleh. Kalau saya nggak balas, tunggu aja saya balasan. Oke, selesai. Pulang udah sembuh. Balik lagi kontrol. Pas balik kontrol, si bapaknya duduk begini, si anaknya terus paha bapaknya yang laki-laki tadi. Seperti saya, biasanya kita maunya sama mama, jarang kita turun paha bapak. Si bapaknya pun elus-elus kepalanya, ini sayang apa cinta nih dalam hati. Saya curiga saya. Saya begitu masuk poli, buka poli, kapal tutup pintu balik. Saya perawat, coba ngintip dulu. Itu jangan-jangan bapaknya itu pasien juga, saya bilang. Dah, saya panggil, bapak kita periksa HIV boleh enggak? Saya takut tertular dari anak, itu alasan saya. Itu bukan anak saya, dokter. Itu mahasiswa saya. Loh, saya, mahasiswa rupanya kirain saya bapaknya, karena akrab banget, seperti orang tua sama anak. Saya sayang kali saya masih sama dia, dokter. Logis nggak? Enggak. Jadi kok laki-laki sama laki-laki itu dia komunikasinya tuh yang netral saja. Kan biasa laki sama laki ngomong, ngopi ya, biasa. Kiban gini-gini, halo bro gitu-gitu, biasa. Tapi kalau orangnya melambai, menyayangi, pegang bahu, terus pegang paha, duduk, itu nggak bisa, Bu. Itu hati-hati. Kita harus menjaga dari sekarang, ya sampai terperiksa HIV, pulang. Ya, itu pegang paha. Saya tanya sama pasien saya kenal sama pasien tuh alhamdulillah mereka mau terbuka sama saya, kan saya berkasih HP. Saya bilang, ini nomor HP saya, telepon saya kapan kalian perlu. Saya angkat. Itu kewalahan saya habis itu. Malam-malam jam 12, dokter nggak tahan, kapalonyo itu pegang katanya. Itu susah kalau udah laki-laki, saya laki-laki susah lepasinya. Karena dia udah terikat dengan otaknya. Susah sekali. Mereka bilang, kami dok kan kalau ada orang-orang yang kayak cowok-cowok mau sikit, itu kayak pegang paha aja. Itu dia bilang tuh, kalau pegang paha dia nggak nolak, berarti ini aman. Bisa lebih lanjut lagi. Padahal paha area yang nggak boleh disentuh. Paha, dada, itu nggak boleh disentuh. Jadi kita harus kasih tahu ke anak. Bangun komunikasi seksual dengan anak dari usia dini. Cuma caranya beda. Misalnya mungkin anak SD. Anak SD kita bilangin, bang, kalau ada orang pegang-pegang abang tuh bagian depan, bang, nah, abang langsung tapih. Lapor bu guru. Nah, kalau misalnya ada orang gini-gini, bang, kita kasih tahu ke anak pelan-pelan. Mesti ada namanya edukasi seksual sejak usia dini. Karena kenapa? Ada kasus anak SD digituin sama orang becaknya. Nah, itu lagi kejadian. Orang becak katuh, 60 tahun kaumu. Mamanya telepon saya, kayak mana dokternya gini-gini. Udah, mudah-mudahan enggak apa-apa, saya bilangin. Kita periksa, tapi sempat. Ini apa tuh himennya sempat robek sedikit. Yang anak perempuan SD ini. Sampai trauma dia. Karena kenapa? Kita nggak didik dia untuk yuk ngomong apa-apa sama bunda. Yuk sama ayah ngomong. Sehingga saya nak berani, ada apa-apa pelindung aku tuh selain Allah ya, orang tua aku. Nah, gitulah kira-kira. Jangan kita ada apa-apa anak ngadu, ikah nyampi. Salah juga. Saya nak merasa ini ngadu sama mama kena marah. Bagus diam-diam aja lah. Muncullah kasus kayak tadi. Jadi namanya ketenangan keluarga itu, sebuah keluarga itu dari orang tua, dari anak, sama keluarga besar itu perlu. Jangan sampai nanti sama keluarga besar pun kita pisah. Sehingga nanti kalau ada masalah-masalah kita nggak bisa didukung. Jadi kita keluarga inti, keluarga besar, dan lingkungan. Kita tinggal di komplek misalnya, bangun di situ humanisme di komplek. Ada buka puasa bersama, minimal tahu, oh anak itu ada yang cowoknya, ada ceweknya. Ini kakak ini ada anaknya berapa orang, tahu. Sehingga kalau memang dia berhubungan dalam sosialnya ada yang lain sedikit, kita bisa nasihati. Ada kawan jemput, tanya, di mana bang rumah abang? Oh di Hagu, di mananya? Bolehlah bunda sekali main ke rumah abang. Supaya kita tahu, ini anak betul nggak kawannya. Biar tak pelih aja. Di sekolah dia kawannya, oh dia yang paling hebat di sekolah. Betul, kawannya bagaimana? Anak kita insya Allah kuat. Anak orang yang lemah mengajak anak kita. Ini goyang di sininya. Karena faktor lingkungan mempengaruhi bagaimana prinsip seseorang. Nah, jadi yang paling penting itu doa. Doa di atas segalanya. Ibu minta doa selalu pada Allah. Mudah-mudahan kita sekeluarga, keluarga besar, MTRJ, seluruh sampai seluruh semua itu kita dijauhi daripada penyakit yang pernah dilaknat Allah pada masa Nabi Lut dulu. Karena kenapa, Bu? HIV ini tidak bisa disembuhkan. Minum obatnya seumur hidup.
Gejalanya waktu awal-awal nggak ada. Susah kan Bu? Kalau misalnya ada gejala Bu tipe HIV, lihat orang, HIV nggak bisa. Misalnya Ibu apa hari ini seragam MTRJ-nya? Biasanya hijau ya. Begitu Ibu keluar kemana-mana pergi, MTRJ, MTRJ, ketahuan kan dari seragamnya. Kok HIV nggak Bu? Kita lihat orang, ini orangnya perfect. Ada apa namanya ini? Ada janggut. Mukanya kayak muka orang sholat bersih. Kalau pasien nggak bisa, karena HIV itu stadium 1 nggak ada gejala Bu. Kita periksa positif, tapi gejala nggak ada. Sama seperti orang biasa. Nggak tahu. Saya pernah kasus, itu 2 tahun yang lalu kasusnya, suami istri. Udah kawinnya, anaknya udah mau kawin, segitu tua udah kawinnya suami istri itu. Tiba-tiba istrinya datang berobat, ke poli baru kali itu ke saya. Sebelumnya kemana-mana udah pergi, dengan sariawan nih keluhannya. Terus dia bilang sama saya, dokter saya sariawan nggak sembuh-sembuh. Oh kita periksa virus, periksa lah virus. Hasilnya HIV positif. Bingung saya kan, dari mana Pak Ibu nih ya? Ibu kerjanya apa Bu? Catering. Lah catering pula. Nggak mungkin kemana-mana. Jauh-jauh nggak Bu? Nggak, Lulus Mawai aja. Lulus Mawai Aceh Utara cateringnya. Suami masih hidup? Masih. Telepon Bapak. Telepon Bapak. Datang si bapaknya. Itu saya tunggu bapaknya itu 1 jam. Dari Lulus Mawai ke Cimutia. Dan mati saya ini pasti ada sesuatu bapaknya nih. Nggak mungkin seorang laki-laki dipanggil sama dokter 1 jam Lulus Mawai Cimutia. Saya 7 menit sampai saya balap. Dia kok sampai 1 jam ya? Pas sampai saya bilang, Bapak, ini saya mau sampaikan hasil lab Ibu. Ibu hasil labnya HIV positif. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah dapat saya, kok suaminya nih astagfirullahaladzim, berarti bagus suaminya. Di mana Pak Ibunya nih HIV-nya? Kan pening lagi kita. Udah tua masalahnya nih, udah usia tua. Kayak mana caranya? Terus saya bilang, Bapak gini Pak ya, mana tahu kita Bapak udah pernah berhubungan seksual sama Ibu, resiko tertular HIV, karena HIV nularnya lewat darah sama seksual. Boleh Bapak saya periksa? Boleh dokter, dah periksa. Habis periksa, lama pula hasilnya, karena tunggu serum. Saya balik dari Cimutia ke Arun. Baru merat di Arun, ditelepon sama perawat, dokter suaminya positif. Aduh, balik lagi saya ke Cimutia. Demi supaya ketemu sama bapak itu aja. Jangan repot dia nanti, ya kan? Pas jumpa saya bilang, Bapak, kita ngomong berdua aja ya. Saya suruh keluar istrinya, saya suruh perawat semua, saya semua berdua di kamar itu, kamar poli. Baru saya mau buka amplop hasil lab, langsung suaminya bilang, dokter saya yang salah. Loh kenapa Pak? Saya belum bilang apa-apa loh. Saya belum bilang apa-apa penyakit Bapak. Saya mau buka amplop nih. Saya 10 tahun yang lalu pernah berhubungan seksual sama laki-laki. Itu anak katuha hari. Kamu mungkinnya katuha, anak katuha. Oh, saya buka slip Pak ya. Pas buka emang positif. Ya Pak, Bapak positif HIV. Bapak berhubungan sama siapa Pak? Laki-laki. Siapa namanya Pak? Disebutkan namanya. Terus kok putus Bapak sama dia? Karena dia meninggal. Rupanya pas dicek sama perawat saya, itu pasangannya itu memang pasien kami. Si ibunya sampai sekarang enggak tahu, nggak saya bilang. Demi pertahanan keluarganya. Kata ibunya, dari mana dokter suami saya nggak pernah dia selingkuh. Nggak pernah saya lihat suami saya itu main sama perempuan. Apa pergi pun sama perempuan. Ya ada pergi sama siapa? Sama laki-laki pergi sering. Sama hati saya ini acem kok ibunya tahu, habislah cerita. Saya bilang ibu tuh udahlah bu cerita lama nggak usah diungkit lagi. Ibu sama bapak udah positif HIV sekarang berdua. Kalian berdua suap-suapan obat tiap malam. Saya bilang ini biar semangat hidup. Bapak suapin obat untuk ibu suapin obat untuk bapak. Sekarang kayak gini berdua, cukup mesra. Dan sehat dua-dua, alhamdulillah virusnya udah mulai turun. Tapi itulah ceritanya. 10 tahun yang lalu dia berperilaku menyimpang, sekarang baru positif ketahuan. Karena kenapa? Nggak ada gejala. Sampai sekarang bapaknya nih hebat, bodyguard. Ibunya lemot, sariawan, sakit lambung, turun berat badan. Ibunya drop, bapaknya kuat. Itu masalahnya dia. HIV itu awal-awal nggak ada gejala, stadium 1. Kalau stadium 2 mulai gejalanya dia, kulitnya suka bintik-bintik hitam dan lain-lain. Itu stadiumnya 2. Stadium 3 sariawan. Sariawan pulih, semua kamu lagi itu contoh stadium 3. Stadium 4 udah berat. Nah, itu. Jadi sama seperti kasus-kasus lain, ada yang kerja di Malaysia, istri tinggal di Lulus Mawai, di sana dia kerja yang lain lagi. Ya karena komunikasi nggak ada. Komunikasi suami istri, komunikasi orang tua sama anak dan sebaliknya. Dan lingkungan. Jadi itu yang paling membuat kita bisa tahan, bisa kita sakinah mawaddah warahmah kok kalau kita itu berdasarkan pada Al-Qur'an. Jangan di luar itu.
insya Allah mudah-mudahan kita dijauhi dari penyakit itu ya. Walaupun memang banyak sekali kasus di kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Insya Allah kita terhindar. Ya mungkin dari saya itu saja sebagai pembuka. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya silahkan, kita bisa buka wacana nanti berkembang dalam diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.